Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semangat ya hari ini. Nah, kalian udah berdoa belum? Silakan berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Fairuz. Kenapa Fairuz? Fairuz izin. Hah? Sakit izin? Fairuz izin. Untuk pembelajaran hari ini kita materinya itu adalah pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan dan pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu punya gambar terlebih dahulu nih untuk pencemaran pengaruh dan pencemaran terhadap lingkungan ya. Nih, di sini kita lihat dulu gambarnya. Nih, di sini. Nah, tapi sebelumnya Ibu punya tujuan untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebentar. Aduh. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan PBL. Nah, Ibu modelnya menggunakan PBL ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan dan pencemaran lingkungan serta penyebab dan dampaknya bagi kehidupan serta merumuskan gagasan permasalahan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat serta menumbuhkan sikap disiplin, kerjasama, dan teliti. Makanya Ibu bagi kelompok biar kalian terlihat gitu disiplinnya, kerjasamanya, dan telitinya dalam mengerjakan LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nih, kalian perhatikan dan simak gambarnya baik-baik ya. Nih, ini yang pertama gambar apa? Laut. Kenapa lautnya? Tercemar. Nah, tercemar akibat apa? Hah? Limbah? Ayo. Limbah. Nah, ini kan di laut nih. Nah, laut ini kenapa lautnya tidak berwarna biru sedangkan biasanya kan laut berwarna biru ya? Nah, kenapa sekarang lautnya kok airnya berwarna hitam? Terus udah gitu ada apa tuh di situ? Nah, nih, kenapa nih? Hah? Kenapa itu? Seperti lumpur ya kan? Nah, itu. Nah, kenapa ini? Coba ayo. Ada yang tahu? Sampah atau apa ini? Ayo. Apa Ki? Apa Ki? Limbah minyak kapal. Jadi apa namanya? Pemburuan bukan pemburuan, apa namanya? Bukan pencemaran, penambangan minyak ilegal ini. Jadi mencemari apa namanya? Air laut. Jadi termasuknya ke dalam pencemaran air. Nah, kemudian yang kedua. Ini apa? Hah? Limbah industri. Ini limbah industri ini adalah cairan-cairan dari pembuangan pabrik ya. Nah, kemudian yang ketiganya, nah ini kenapa nih?
Dampaknya kenapa? Ikan-ikan atau biota air itu pada mati atau rusak. Nah, kemudian ini termasuk ke dalam pencemaran udara dan apa ini? Ada dua pencemaran. Kalian perhatikan gambarnya, ada berapa pencemaran? Pencemaran tanah dan pencemaran udara. Nah, itu. Kemudian ini apa? Ayo. Itu tambang. Tambang. Ya, seperti terjadi pada Bang Radin saat ini ya, lagi viral-viralnya, ya nggak? Nah, ini akibat penambangan liar. Akibatnya dia mencemari. Nah, mencemari sungai juga, ya kan? Mencemari tanah juga, ya kan? Merusak tanah, merusak sungai, gitu. Merusak biota alam, kayak gitu. Terus kemudian ada lagi nih. Pencemaran udara. Sudah selesai. Nah, di sini Ibu juga nih, nah dari gambar-gambar tadi itu semuanya termasuk ke dalam pencemaran. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kemudian tadi ada dampak pencemarannya. Salah satunya misalkan tadi tuh dampak pencemarannya itu apa tadi? Biota air atau ikan-ikannya pada mati. Nah, begitu Ibu di sini akan menampilkan juga video, ya. Silakan kalian amati. Akan dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak satu nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Ibu mau tanya sama kalian, apakah di daerah sekeliling kalian atau di daerah kalian ada pencemaran? Banyak. Oke. Nah, sekarang kalau memang ada banyak, nanti, kalian sebutkan, ya. Kemudian setelah itu di sini Ibu ada LKPD. Nah, misal kayak kalian nih, sekarang ada orang Bang Radin di sini. Nah, di Bang Radin itu sekarang lagi ada pencemaran apa? Pencemaran tanah dan air. Nah, itu nanti Ibu bagikan nih, kalian nanti cari dampaknya apa, pencemarannya itu tadi udah, nah Ibu bagi kelompok kan tadi, kemarin Ibu bagi kelompok, itu kelompok pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Nanti kalian, Ibu bagikan nih LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya, kemudian kalian cari solusinya, dampaknya apa, terus karena apa itu apa? Solusi. Penyebab ya, penyebabnya apa gitu. Oke. Nah, kemudian setelah Ibu bagikan LKPD, nanti kalian presentasikan dalam bentuk Canva. Ya. Satu kelompok. Nih, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya, pencemaran udara. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silahkan. Kalian di situ di LKPD ini ada sumber bacanya. Kalau misalkan kalian butuh sumber bacaan yang lain, boleh kalian menggunakan handphonenya untuk menambah literasi kalian. Ya, kalian boleh buka handphone, tapi ingat, handphonenya tidak digunakan untuk yang lain. Ya, hanya membuka link atau Google atau YouTube untuk mencari sumber pencemaran yang kalian cari. Oke? Paham? Oke, nih sekarang kelompok kedua apa? Pencemaran, ini apa? Pencemaran air, kelompok 2, silahkan. LKPD-nya dikerjakan ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 pencemaran tanah, silahkan kelompok 3. Sebelum kalian mulai berpikir, kita relax dulu.
ice breaking dulu. Nih, gini, simpel aja sih. Yang penting mah kalian press dulu aja. Kalau misalkan kata ibu panjang, berarti gini. Kalau misalkan kalian pendek, berarti kata ibu gini. Kalau kata ibu pendek, misalkan ya, kalau kata ibu pendek, berarti kalian gini. Kalau kata ibu panjang, berarti gini. Oke? Mulai. Mulai? Oke. Panjang. Nah, salah. Panjang tuh gini. Nah, ulangi. Pendek. Pendek. Konsentrasi. Panjang. Pendek. Panjang. Ragu-ragu kan? Nah, kemudian pendek. Masih ada nggak ya? Pendek. Udah, ya udah segitu aja ya ice breakingnya. Boleh. Iya, Yang presentasinya mau 2 orang, 3 orang? apa semuanya? Gak usah semuanya. Tapi kalau menjawabnya baru ya. Berikanlah solusi. Solusi. Pencegahan dari si pabrik ini kan, pabrik sawit. Tapi ini mah pabrik, jadi kayak gimana ya? Pencegahannya gimana? Gitu kayak ngomong ke yang banyak dia. Ya nggak apa-apa. Misalkan menanam pohon-pohon bisa kayak gitu, menyaring limbah udara. Pohon yang itu yang Menanam jualan tanah ini ada industri kimia. kalau ini itu apa bu? Pup itu apa? Asap. Hasil pemisahan serat dari Kertas, rayon. Oh, bekas serat kayu bu. ini kayak kan kayak di tempat Kayak ada serbuk. nah serbuk. Kalau misalkan nih kayak gesekan sebentar, gesekan kayu atau enggak? Apa ya? Manglong ya. Nah ada kayak serbuknya itu. Nah itu apa? Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan kalian tentang apa saja sih yang telah kami diskusikan tentang pencemaran udara. Sebelum kita masuk ke pemateri, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raden Faris Mulki sebagai moderator. Saya Rizky Ramadan sebagai pemateri. Saya Tias Andini sebagai pemateri. Dan ada beberapa anggota kelompok kami yang mungkin tidak bisa disebutkan, tapi sesi kali ini juga kita akan terbagi jadi berapa? 4 atau 5? 4 gitu. Akan ada 4 sesi, yaitu penyampaian materi, sesi diskusi, terus ada sesi penyampaian materi tentang infografis, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempercepat waktu, mari kita langsung saja ke sesi pemateri. Untuk pemateri silakan membacakan materinya. Oke, baik. Jadi di sini kelompok kita mendapatkan materi tentang pencemaran udara. Sebelumnya kalian tahu nggak sih pencemaran udara itu apa? Oke, baik. Sebelumnya, Parah banget, nggak tahu. menurut Wikipedia, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Nah, pencemaran itu nggak cuma udara loh. Pencemaran itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah yang mungkin akan disampaikan oleh kelompok yang lain. Pencemaran udara. Nah, pengaruh polusi terhadap manusia dan alam. Dan alam, pengaruh polusi terhadap manusia dan alam. Yang pertama itu ada pencemaran udara. Polusi juga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada saraf, Otak, ginjal, hati, dan organ lainnya.
berilmuwan menduga polusi udara menyebabkan cacat lahir. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air menyebabkan diare, penyakit kulit, kanker, dan penyakit lain yang berhubungan dengan pencemaran air. Dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah mempengaruhi Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua. Hai. Kenalkan, nama saya Yolanda Jusrina Atik dari anggota kelompok 1. Saya Kayla Ifarizal dari anggota kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 selain membuat PowerPoint, kami juga membuat infografis. Infografis Dari yang Nggak ada di laptop. udara. Nggak di Nah, laptopnya gitu. diisi infografis Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan? Gak apa-apa nanti di-share ya. Ya. Boleh kami bacakan saja? Boleh, langsung aja langsung. Oke. Jadi pencemaran udara, kami di sini di infografis kami menjelaskan pencemaran udara. Pencemaran udara berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Dampak. Cukup sekian tentang penyampaian materi kami yang dari mulai PPT dan infografis. Bila kalian masih ada yang mengganjal, kalian boleh tanyakan saja ke kelompok kami yang mungkin akan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yuni selaku guru mata pelajaran biologi dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman seperjuangan. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Anjeli Purnama sebagai moderator. Sini sama Ibu. Saya Devita Syahara sebagai presenter. Dan Zakia Fatimatul Jara sebagai operator. Tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan dibuat menjadi 4 sesi, yaitu ada sesi pertama pemaparan materi, sesi kedua itu sesi diskusi, yang ketiga itu penjelasan mengenai infografis yang telah kelompok kami buat, dan yang keempat itu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Untuk Nikita Syara dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nikita Syahara akan memaparkan materi mengenai pencemaran air. Di sini ada yang tahu nggak pencemaran air itu apa? Masa nggak tahu, kan kita sering mengalaminya gitu. Iya tahu, tapi Pencemaran air, sebelum kita masuk ke materi ini, aku bakal menjelaskan ya. Seperti pengertian dari pencemaran. Pencemaran itu masuknya zat-zat yang berbahaya ke dalam lingkungan. Itu yang tadinya baik jadi tidak baik gitu. Karena mengandung dalam zat-zatnya itu mengandung organisme atau bakteri-bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Gitu. Jadi kita harus jaga kesehatan dan jaga sikapnya untuk mencintai lingkungan sendiri. Oke, langsung aja karena kita akan mempersingkat waktu, kita masuk ke materi PPT. Nah, di sini apakah permasalahan utama dari wacana di atas? Nah, di sini yang saya baca dan kelompok saya baca, masalah yang terjadi di materi ini adalah tumpahnya minyak dari PT Pertamina yang menyebabkan warga-warganya mengalami kesulitan dalam bertani atau bertani ikan ataupun bertani udang atau bisa disebut bertambak. Langsung aja. Ya. Jadi utamanya itu tumpahan minyak gas atau tumpahan minyak dan gas proyek yang mencemari Laut Jawa. Ini poin utamanya. Nah, di sini apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Karena perubahannya di dalam materi ini sudah dijelaskan, karena kebocoran gas dan minyak pada proyek Pertamina. Kenapa bisa terjadi? Akibatnya dari Pertamina itu menambang minyak. Seperti yang kita ketahui, Pertamina itu industri apa?
Benar? Pertamina tuh PT-nya PT untuk menaungi apa? Nah, ya. Di sini saya akan menjelaskan satu infografis yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang pencemaran lingkungan air. Di sini ada pengertian, pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah, akibat aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tidak digunakan sesuai peruntukannya. Nah, selanjutnya, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian udah tahu belum jenis-jenis pencemaran air? Nah, jadi yang pertama ada pencemaran mikroorganisme, itu seperti bakteri, dan yang kedua ada pencemaran anorganik nutrisi tanaman, yang ketiga ada pencemaran bahan kimia anorganik, dan yang terakhir pencemaran bahan kimia organik. Di sini juga ada penyebab pencemaran air. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga itu satu. Dua, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Yang ketiga, ada limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Yang keempat, ada limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan dan perikanan. Yang terakhir, ada penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dan perlu diingat juga pentingnya menjaga lingkungan yang di sekitar kita agar tidak ada lagi pencemaran di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kan udah ada di infografis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore. Begininya kami di sini akan menjelaskan materi tentang pencemaran tanah. Satu pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ilham Habsi sebagai moderator dan bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Irawani. Perkenalkan, nama saya Septi Mardiana. Ada baru yang Di sini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemaparan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, pemaparan infografis. Dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan? Nggak ada di sini. Ini dulu. Oke, ada yang tahu nggak apa itu pencemaran tanah? Infografisnya mana? Kelompok ini. Riki. Pencemaran tanah merupakan suatu kondisi di mana lingkungan permukaan Nanti tempel di tercemar. Pencemaran tanah ini terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain ke dalam area tanah. Disebabkan oleh limbah organik dan anorganik. Sampah-sampah yang berserakan di lingkungan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, terutama sampah non-organik. Hal ini dapat mempengaruhi lingkungan menjadi semakin kotor. Selain itu, sampah-sampah ini dapat mengakibatkan bencana dan seperti banjir dan lain-lain sebagainya. Nggak usah. Yang kedua, Nah itu dampak. Selanjutnya, apa dampak yang ditimbulkan setelah adanya pencemaran tanah? Yang pertama, menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh pada saat kondisi tanah sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Hal ini akan sangat berbahaya. Oke. Penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah terbagi menjadi dua, yaitu penyakit jangka panjang dan penyakit jangka pendek. Penyakit jangka panjang yaitu gangguan ginjal, kanker. Penyakit jangka pendek yaitu ada kelelahan, sakit kepala, muntah, mual, sakit dada, ruam pada kulit. Pertanyaan ya. Oke, langsung ke pertanyaan. Yang pertama, apakah permasalahan utama dari wacana di atas, yaitu pencemaran tanah?
yaitu limbah medis dari renangan korban COVID-19 yang dibuat ke tempat TPA tanpa dipilah satu persatu yang dapat menyebabkan menularnya COVID-19 dan sangat berbahaya bagi pemulung, petugas, dan warga yang ada di. Sekarang kita akan presentasi infografis yang sudah kami buat, yaitu faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Silahkan. Yang pertama industri kimia. Jadi dari industri pabrik, contohnya kayak pembuangan ke tanah. Nah, kan industri pabrik itu ada bahan-bahan kimianya. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menghilangkan unsur hara tanah yang menyebabkan tanah mati atau tidak subur. Nah, nyambung dari bahan kimia tadi, untuk yang bahan faktor itu yang kedua pulp, kertas sama rayon itu juga sambung menyambung. Jadi si faktor penyebab pencemaran tanah, kalau pulp, kertas, dan rayon itu mereka ketiganya sama-sama dari kayu. Nah, mereka itu diserat dari kayu. Terima kasih, itu dia presentasi infografis dari kami. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tutup dulu dong, tutup dulu. Materi dan infografis tentang pencemaran tanah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpulkan berarti tadi itu ada 3 pencemaran. Pencemaran 1, pencemaran udara. 2, pencemaran air. 3, pencemaran tanah. Oke. Yang pertama itu apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran masing-masing? Misalkan tanah terjadi akibat apa? Tadi tanah. Penyebabnya? Hah? Zat kimia. Kemudian? Pengeboran apa? Pembuangan sampah. Kemudian apa lagi? Penambangan liar. Kemudian? Pembuangan limbah medis, ya pokoknya pembuangan sampah itu sampah medis, sampah rumah tangga, sampah pabrik atau industri, ya kan. Nah, kemudian pencemaran udara. Nah, diakibatkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, terus apa lagi? Pembakaran hutan, seperti itu. Kayak misalkan dari alam, contohnya asap dari gunung meletus. Terus pencemaran satu lagi, pencemaran air. Nah, dari sumbernya, maksudnya dari pencemaran air. Pembuangan limbah minyak atau penambangan minyak ilegal. Ya, itu penambangan minyak ilegal. Yang kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2 itu penambangan minyak ilegal. Nah, kemudian dari mana lagi pencemaran air? Dari pembuangan sampah rumah tangga atau industri itu ke sungai. Nah, kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 ini berarti. Apa terbalik? Udah usah. Berarti itu kelompok 1. Ini kelompok 1 pencemaran air, kelompok 2 pencemaran tanah, kelompok 3 pencemaran udara. Nah, sekarang silahkan kalian evaluasinya Ibu bagikan, kalian isi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kerjakan dulu aja. Semua diisi ya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Silakan, Ibu kasih waktu cuman 2 menit lah. Oke, kalau gitu selagi kalian mengerjakan, Ibu tutup dulu pembelajaran hari ini, ya. Setelah
selesai ini kalian kumpulkan, oke? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.